Halo Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Rabu ini. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan kita dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-23, 24, sampai dengan ayat yang ke-29. Saudara, kemarin kita sudah sama-sama belajar bahwa iman Kristen bukanlah iman yang buta. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bukan berarti tidak melihat ini adalah kita sembarangan percaya. Percaya aja. Nah, pertanyaannya kita percaya kepada siapa? Apa yang menjadi landasan iman kita? Yang menjadi landasan iman kita adalah firman Allah yang hidup, yang kekal, yang ya dan amin. Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sebenarnya ini berbicara tentang iman generasi berikutnya. Iman generasi setelah generasi para rasul. Iman setelah generasi para murid yang melihat Yesus bangkit, yang melihat Yesus berjalan, makan, dan belajar dari Yesus setelah Yesus dibangkitkan dari orang mati, setelah Yesus bangkit dari kematian. Nah, iman kita hari ini bukanlah iman yang bisa dikatakan buta, atau iman yang tidak biasa, ya. Justru iman kita hari ini adalah iman yang normal. Maksudnya normal adalah kita percaya kepada Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang berfirman kepada kita dan firman-Nya menjadi landasan iman kita. Jadi iman kita bukanlah iman yang aneh. Iman Kristen itu bukan iman yang sembarangan, bukan iman yang buta, bukan iman yang aneh, tapi iman kita adalah iman yang normal. Mungkin buat orang di luar sana, nggak normal kita percaya kepada sesuatu yang sepertinya tidak kelihatan. Orang akan berkata, wah, iman kamu kan hanya berdasarkan perasaan. Oh tidak, iman kita bukan berdasarkan perasaan. Iman kita bukan juga berdasarkan hanya logika saja. Iman kita berdasarkan kepada perkataan Allah. Dan iman kita adalah iman yang normal. Kita tidak melihat Yesus, kita tidak melihat dia secara fisik, maksud saya. Namun kita percaya bahwa dia hidup, dan kehidupannya lah, hidupnya lah yang memberikan kekuatan kepada kita hari ini untuk kita bisa hidup dan kita bisa melihat hari esok kita adalah hari esok yang berpengharapan. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Allah yang membangkitkan Kristus dari kematian juga adalah Allah yang membangkitkan semua hal yang hari ini rusak, yang hari ini mati di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu juga akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bagi kita, orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan dan Raja kita, itu adalah hal yang normal. Tapi buat orang-orang yang tidak percaya, mereka yang selalu mencari celah iman Kristen, mungkin apa yang kita percayai hari ini sesuatu yang tidak biasa, aneh bagi mereka. Nah, disinilah kita bisa melihat bagaimana Allah itu adalah Allah yang hidup, saudara. Seperti para tua-tua Israel, para pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Ketika mereka berusaha membuat kebohongan atas kebangkitan Kristus, justru usaha mereka menciptakan kebohongan menjadi bukti bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dari kematian. Sama, saudara. Ketika orang lain melihat kita, melihat iman kita, melihat cara kita percaya kepada sesuatu yang buat mereka itu tidak masuk akal, justru itu membuktikan ya bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan kita, sungguh-sungguh berkuasa. Kenapa? Karena iman yang ada di dalam hidup kita itu yang menjadi kesaksian kita. Kita tetap kuat, kita tetap bergairah menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Kita tetap bergairah dalam penganiayaan kita, dalam mungkin kita menghadapi hinaan karena kita orang percaya. Kita tetap teguh berdiri. Itu membuktikan bahwa yang kita percayai sungguh-sungguh benar. Karena dialah yang memberikan kita kemampuan. Dia yang memberikan kita kekuatan untuk kita terus ada di dalam dia. Saudara, ada satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang pertama dikatakan bahwa Allah yang memanggil kamu ke dalam persekutuan dengan putranya, yaitu Yesus Kristus, adalah setia. Dia yang akan meneguhkan imanmu. Dia yang akan memelihara imanmu. Dia adalah Allah yang setia. Hari ini, saudara, mungkin sebagian dari kita mengalami persekusi-persekusi kecil di lingkungan kita karena kita percaya Tuhan.
Mungkin orang memperlakukan kita berbeda, tidak sama seperti yang lain. Kita dikucilkan, kita mengalami hal-hal yang tidak enak karena kita percaya kepada Tuhan. Dan mereka melihat, wah kita ini sepertinya orang-orang yang mempercayai sesuatu yang aneh. Saudara, biarlah perenungan firman Tuhan hari ini dan juga yang kemarin menjadi kekuatan bagi setiap kita. Bahwa iman kita bukanlah iman yang buta. Iman kita bukanlah iman yang tidak normal. Iman kita adalah iman yang dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Di atas sesuatu yang ya dan amin. Sesuatu yang pasti terjadi. Dan iman kita adalah iman yang normal. Kita bukan sedang berhayal ketika kita percaya, tapi kita sedang memiliki pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat beraktivitas di hari Rabu ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.